Halo, kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa dan aduh, memang udah beberapa kali gua absen menyapa kalian dan kali ini gua kembali datang hadir membahas. Nah, ini dia seperti yang udah lu baca judulnya, kita akan full membahas derby Manchester atau derby Mancunia ya. Oke, gua langsung aja, gak usah pakai basa-basi. Jadi semalam seperti yang lu udah tahu, United. Ini gue kalau mau boleh pinjam istilahnya Roy Keane, ini gue nggak mau mengklaim ya karena memang gue dengar langsung dari si Roy Keane di Sky Sports. Dia mengatakan, bahkan dia mengakui ini Roy Keane orang yang biasanya ya kita tahu lah dia siapa ya, mantan legenda atau ya legenda MU. Dia mengatakan pertandingan semalam itu seperti men melawan boys, jadi seperti lelaki melawan anak-anak gitu. Jadi penggambaran yang menurut gue sangat pas banget ya, dan kita harus terima itu. Dan gue akan membreakdown kenapa pertandingan semalam dikatakan men melawan boys. Terutama kita akan membahas tentu MU-nya. Kenapa? Iya karena kalau City menang itu udah biasa ya. Artinya memang eh, mereka sangat luar biasa, skuadnya dalam. Bahkan tanpa Ruben Dias pun mereka kemarin bisa tampil sangat sangat rileks ya melawan let's say salah satu rival yang berat lah begitu. Jadi kita akan kembali ke MU. Kenapa MU bisa kalah? Nah, pertama gue mau ngasih tau sama lu gini. Eh dari cara main Manchester United semalam, ini digambarin yaitu tadi seperti boys. Karakter dan disiplin pemain itu sama sekali nggak ada. Kemudian nggak ada koordinasi, ini yang paling penting nanti gue akan breakdown juga. Terus nggak ada semangat, ini juga nanti akan gue jelaskan. Determinasi yang nggak ada. Dan kemudian mereka hanya mengandalkan skill individu. Dan itu bisa terlihat ketika proses gol dari Jadon Sancho. Yaitu memang benar-benar pure mengandalkan skill individu seorang Jadon Sancho. Nah, selain Sancho juga pemain secara individu yang memberikan kontribusi luar biasa itu De Gea ya. Dia benar-benar menggendong timnya dan gua akan kasih data yang sangat penting untuk menguatkan, membold apa yang gua katakan. Eh gua udah cari data dan ternyata memang De Gea adalah kiper dengan penyelamatan terbanyak ya sepanjang musim ini dan dia adalah satu-satunya pemain Manchester United yang selalu bermain setiap detik satu-satunya dan melakukan 104 penyelamatan dari, nah ini dia, lu mesti biar gua akan kasih sudut pandang supaya lu ada gambaran dari 28 pertandingan. Kalau di rata-rata maka dia melakukan 3,7 atau hampir 4 save per pertandingan. Jadi kalau ada tim yang tiap pertandingan itu bisa membuat lawan melepaskan hampir 4 shoot ke gawang. Shoot ke gawang loh ya. Belum yang kena tiang ataupun juga out tapi tipis. Jadi mungkin bisa dua kalinya ya. Biasanya rumusnya seperti itu. Kalau ada 4 shoot on goal biasanya ada 8 total attempts, 4 off, 4 on. Biasanya rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan ada 8 kali percobaan tembakan yang bisa dilepaskan oleh lawan. Something very very wrong. Nah, ini bisa dilihat dari proses gol yang terjadi di terutama 2 gol pertama ya. Kenapa 2 gol pertama? Karena di situ benar-benar pure kesalahan dari organisasi pertahanan dari Manchester United. Nah, gol pertama ya kalau lu lihat ini jelas. Nah, ini yang berkali-kali gue inget nggak di awal ya di sebuah platform gue mengatakan Maguire busuk. Ya memang ini pilihan yang katanya ini memang bukan karakter gue ya. Gue biasanya menggunakan kata yang biasa lah. Tapi memang sekarang lu simpulkan sendiri, sekalipun lu fans Manchester United, fans Die Hard dan segala macam, lu harus bisa juga menilai dengan objektif, ya. Bagaimana lu lihat penampilan Harry Maguire dan sekali lagi dengan status back termahal di dunia. Semalam gol pertama atau kebobolan pertama itu adalah miskoordinasi antara Harry Maguire dan juga Victor Lindelof, ya. Bagaimana mungkin tim besar seperti Manchester United bisa membiarkan Kevin De Bruyne kosong di dalam kotak penalti. Seorang Kevin De Bruyne kosong di dalam kotak, bahkan 6 yards ya, mungkin hampir 6 yards ya. Jadi di kotak yang kecil lagi ini satu kesalahan besar dan itu yang membuat dia mudah untuk mencetak gol. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ada kombinasi antara miskoordinasi dan juga apa ya, lack of fighting spirit bahasa kerennya, atau ya kurang otot lah.
si Lindelof. Khususnya Lindelof gue akan nyorotin, walaupun tetap ada miskoordinasi dengan Harry Maguire juga. Jadi ada satu momen kalau lo ingat kan, Phil Foden ngeflip bola gitu ya. Kemudian si Lindelof masukin kepalanya dan itu tidak pelanggaran. Nah, yang jadi kritikan gue adalah kalau lu bermain untuk tim seperti Manchester United, tim besar yang punya nama, reputasi, sejarah dan sebagainya, digaji juga relatif besar, lu nggak bisa melakukan sebuah effort yang tanggung menurut gue. Ya bahkan lu sampai kasarnya patah kaki kalau perlu ya, karena come on lah, lu udah digaji sampai miliaran seminggu dengan fasilitas yang luar biasa, asupan, makanan dan sebagainya. Lu harus memberikan segalanya buat klub. Dan ketika dia mencoba mengambil bola dengan kepalanya, dia tanggung, kemudian sehingga bisa di flip sama si Foden dan akhirnya jadi shoot. Memang sempat ditepis, lagi-lagi De Gea ini yang gue bilang tadi, tampil sangat brilian. Kemudian reboundnya diambil sama Kevin De Bruyne. Sekali lagi, De Bruyne juga kosong. Ada miskoordinasi, kalau nggak salah Alex Telles ya yang miskoordinasi dengan Harry Maguire. Gue lupa, kalau nggak salah Alex Telles ya. Jadi sekali lagi kacau balau, dan bukan pertama kali gue ngelihat Manchester United selalu panik ketika mendapat tekanan. Bahkan lawan tim kecil pun beberapa kali, gue lupa yang partai yang mana, sering sekali gue lihat sepertinya nggak tahu siapa harus jaga siapa harus mundur, siapa harus naik. Beda mungkin seperti Liverpool ya, kalau lu lihat Van Dijk itu selalu menjadi satelit, kemudian juga mungkin Joel Matip atau siapapun duetnya itu yang biasanya akan lebih memburu bola. Ada sistem, ada skemanya kelihatan. Makanya lu lihat kalau misalnya sedikit gue bandingin ke Liverpool, cara dia menghadapi tekanan, serangan balik, transisi menyerang lawan itu lebih tenang. Cenderung kayak bukan ngeremehin sih, sepertinya santai aja, tapi sebenarnya bukan santai karena mereka sudah punya pakem. Nah, di Manchester United gue tidak melihat itu. Nah, gue nggak tahu apakah memang ini karena tidak ada instruksi dari Rangnick, which is gue yakin nggak, atau memang pemainnya yang tidak menjalankan instruksi tersebut, atau tidak mampu. Nah, ini gue nggak tahu. Yang jelas tidak jalan, tidak ada pakem bagaimana transisi bertahan yang baik. Ya tidak ada kelihatan polanya, siapa yang harus menutup siapa yang harus duluan turun, siapa yang harus ganjel di depan dan sebagainya. Ini ya, jadi gol kedua itu menurut gua, dua gol pertama dari Manchester United, dua kebobolan pertama dari Manchester United jelas ini karena suicide mission. Jadi karena memang kesalahan pemain Manchester United sendiri. Nah, kemudian ya gol selanjutnya lu tau lah, gol dari Riyad Mahrez ya, itu ya memang benar-benar gol yang berkelas ya, skillful, bagaimana dia melakukan first time walaupun sedikit ada deflected, dan tapi gua rasa dia itu udah susah lah kalau itu memang udah di luar di luar kemampuan kemampuan para backman United, dan itu yang akhirnya membuat istilahnya killing the goal ya, menit ke-68 3-1 menghadapi Manchester City yang sangat dominan. Ini jelas sangat sulit. Nah, kemudian kembali lagi kita sedikit gua ngelihat cara bertahan Manchester City. Jadi di sisi yang berbeda atau di sisi yang berlainan, City kalau lu lihat etos kerjanya, kemudian compact defense-nya ini sangat jempol. Kenapa gue bilang gitu? Kalau lu ingat ada satu momen, kalau nggak salah udah 3-1, gue lupa. Pokoknya City udah unggul lah babak kedua. Entah 2-1, entah 3-1. Pokoknya belum 4-1 lah. Kalau nggak salah udah 3-1. City itu kena serangan balik. Kena counter attack. Ya kan? Sebenarnya gue lupa ya. Mungkin menit 70-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah 74-75. Ya 75, menit 75. Jadi udah 3-1. Jadi lu udah dominan, udah kontrol pertandingan, kemudian unggul 3-1 melawan tim yang secara mental sudah down. Ketika dapat serangan balik, 8 pemain MU ikut turun langsung mematikan momen tersebut dan berhasil. Dan gue masih ingat English Commentary memberikan pujian. Dia ingin mengatakan bahwa lihatlah betapa mengerikannya cara City bertahan ketika menghadapi tekanan. Memang luar biasa. 8 pemain, gue sendiri ngitung satu. Gila lu. Kan bisa aja
kalau nggak salah tuh paling 2-3 pemain lah yang terlibat serangan balik Manchester United. Sebenarnya kan 5 aja secara matematik sudah cukup, 5 melawan 3 dan City sangat kuat. Tapi ya itu dia, karena memang komitmen yang ada di pemain City ini luar biasa dan gue yakin banget ini nggak lepas dari apa ya, doktrin ya atau instruksi dari Pep yang diberikan kepada anak buahnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu mesti ngapain, pembagian tugasnya dan segala. Jadi kembali lagi City memang kemarin benar-benar ngajarin pemain United main bola ya luar biasa, terutama soal defense. Nah sekarang kita lihat peluang mereka untuk apa namanya di Liga Inggris ya di papan klasemen. Sekarang United ada di peringkat ke-5 dengan poin 47. Di atasnya peringkat 4 Arsenal 48, beda 1. Tapi jangan lupa ya Arsenal masih ada 3 pertandingan. Jadi with all due respect dan juga tentunya dengan MU yang masih bermain di Liga Champions, bukan hanya itu, dari cara bermain MU, rasa-rasanya 4 besar ini akan menjadi impian buat Man United. Sorry ya kalau mungkin lu tersinggung atau lu nggak terima, nggak apa-apa, silakan diskusi. Dan juga gue selalu open karena gue masih ingat waktu di awal-awal tahun gue bilang Maguire busuk, ya sebenarnya ini kata ganti yang emang kasar ya. Banyak yang beberapa sebenarnya gue sih nggak merasa dibully, tapi nge-DM gue segala macam, gue layanin dengan diskusi sehat, gue kasih data dan sebagainya, gue kasih fakta juga, dan ternyata semakin kesini semakin terbukti. Tapi biasanya ya orang-orang yang seperti itu tidak akan kembali, jarang ya dengan kesatria menghubungi gue kembali dan mengatakan Bung Anda benar, saya salah, itu jarang, dan gue tidak mengharapkan itu. Tapi it's okay, ini adalah pandangan gue. Tapi yang jelas tugas Manchester United masih cukup berat karena setelah ini mereka kembali menghadapi Spurs yang kita tahu juga sedang naik daun dengan Kulusevski dan juga duo K-nya ya, Kulusevski dan juga Ken, dan kemudian menghadapi Atletico Madrid jadwal berat, kemudian ketemu sama Leicester City yang juga lagi dibangkit, dan kemudian menghadapi Everton di awal April. Jadi jadwal yang cukup berat, sudah menanti MU ya. Setelah itu baru agak sedikit enteng melawan Norwich, kemudian lawan Arsenal. Nah ini tanggal 23 April ini mungkin akan menjadi penentuan ya posisi, atau kalau memang masih ada harapan bisa jadi di tanggal 23 tersebut melawan Arsenal akan penentuan apakah United masuk ke 4 besar atau tidak. Satu lagi gue mau ngasih fakta juga, ya inilah terkait dengan performa Rangnick ya. Memang dia baru awal Desember kalau nggak salah, jadi Desember, Januari, Februari, mungkin 3 bulanan ya. Memang kalau disimpulkan dia gagal atau enggak belum, terlalu singkat, dan juga masih belum adil ya untuk menilai seorang pelatih itu gagal atau enggak, karena juga dia bukan semua pemain ini punya sesuai yang diinginkan ya. Tapi ada satu statistik ini gue hitung sendiri, Ole itu di bawah Ole memang dia cukup lama ya, mungkin sekitar 3 tahun, gue lupa. Itu tingkat rate kemenangannya adalah 54,17%. Ya gampangnya intinya adalah dari 10 kemenangan dia menang 5 lah. Dari 10 pertandingan dia menang 5. Sementara di bawah Rangnick ini parah sebenarnya, 38,9%, atau dari 10 pertandingan hanya 4 menang, bahkan nggak sampai. Ya, jadi satu perbedaan yang sangat jauh. Memang sekali lagi kalau lo dikatakan Paulo Godam bahwa Rangnick gagal, gue tidak setuju. Seperti yang gue jelaskan tadi. Tapi kalau lihat apakah ini ada secerca harapan atau perubahan, enggak. Artinya satu yang gue simpulkan, masalah di Manchester United ini sekali lagi bukan masalah mikro, tapi masalah fundamental yang harus berubah, dan itu berkaitan dengan mental, dan itu tidak mudah, sehingga memang mungkin perjalanan Manchester United untuk bisa let's say juara Liga Inggris masih agak panjang, apalagi di tengah City dan juga Liverpool yang semakin stabil lah. Oke, jadi itu kira-kira penjelasan gue terkait dari Manchester, dan gue minta maaf kalau selama ini gue nggak konsisten lah untuk mengeluarkan video, tapi gue sekali lagi dan berusaha mengeluarkan video secara konsisten dan juga memperkaya sedikit lah hasanah perbolaan kita ya. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau lu ada yang setuju, nggak setuju, bahkan lu kesel sama pendapat gue, dengan senang hati gue akan mendengarkan. Silakan tulis di bawah, gue akan coba, tapi gue janji akan balas satu-satu, akan merespon komentar-komentar dan pendapat kalian. Oke, terima kasih, selalu jaga kesehatan dan salam sehat.